Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
Dia jadikan berikan sorak-sorai kepada Tuhan, sorak-sorai kemenangan. We worship you, Lord. You are worthy. You are, yes you are. Jesus, we thank you for your presence. Thank you for the power of Holy Spirit. Lord, you will speak to our heart. Give you understanding. Give the obedient heart. Yes, Jesus. Give him more and more to love you as you love us first. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kehadiran dan pengurapan-Mu atas kami. Oh, Engkau Allah. Engkau Allah yang dekat dikala kami berseru dan kami menyembah-Mu. Haleluya. Lebih lagi, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berkati waktu yang ada saat ini. Kami bersuka cita sebab Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus semua katakan, everyone say amen, amen. Silakan duduk saudara. Anda siap dengar firman Tuhan? Amin. Enggak ada amin. Kalau saudara Ci Yeni dia pindah, terakhir dia kena tanda gitu ya. Dia pindah karena jatuh, terus biar disembuhkan Tuhan ya pindah aja. Tapi saudara kalau kalian mau pindah keluar, kalian jatuh nanti saudara. Ya, puji nama Tuhan saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semakin kita rasakan penyertaan dan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat di tempat ini. Yang penting ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tema kita, nyanyian kita, omongan kita hari ini, semuanya berkaitan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah saudara rindu Tuhan hadir dalam hidupmu? Dan Tuhan katakan, dia senang, dia ingin bergaul. Welcome Pak Rudi, sama Ibu, tepuk tangan buat Tuhan. Saya lagi. Tadi kalau Bapak nggak datang, saya yang pulang. Puji Tuhan. Ya, gantian dong. Ya, puji Tuhan. Mari saudara, pemurnian. Refining, pemurnian. Riz, welcome Riz. Ya, dari Kanada. Sama ya, pacarnya Maura. Puji Tuhan. It's a long way ya. Siapa yang belum disebutkan yang ada datang sama pacar? Puji Tuhan. Panggil lu jangan ikut ketawa Suwandi. Kamu udah punya istri mari. Haleluya. Refining, pemurnian. Saudara enak kalau kita pernah hidup di zamannya saya. Menarik karena walaupun tidak diantar jemput naik sekolah, pergi sekolah dengan mobil atau dengan motor, sepeda motor. Saya tahun 68 lahir. Ya, kalau ada yang sama dengan saya kita senasib, Pak. Jadi kemana saja saudara, terutama ke sekolah. Awalnya sekolah SD naik beca. Tahu berapa bayarnya? Sekali naik saya sama Koko, sama saudara, cuma jigo. Saya ingat itu unyil namanya, jigo den. Jigo itu 25 perak. Jadi
25 cents sekali naik. Nah saudara, tapi yang menarik adalah waktu kita pulang, nah, Yuvela nggak tahu karena diantar jemput pakai mobil, saudara. Papanya yang antar jemput, ya pakai motor. Nah, nggak merasa bahwa itu penderitaan, nggak merasa bahwa itu kok orang lain bisa naik mobil, saya tidak. Yang lain kok lebih enak gitu hidupnya, mereka kaya. Apalagi saudara, waktu hujan saudara. Spesial waktu hujan, maka saya cari kertas plastik untuk balut bag saya, ya supaya nggak basah. Dan kita sepakat dengan teman-teman pulangnya nyari jalan yang paling jauh supaya lama nyampainya main hujan. Ada yang pernah ngalami yang kayak gini? Wih, senang sekali saudara. Dengan berjalannya waktu, kita nggak naik becak lagi karena kita bertumbuh sudah dipercaya sama orang tua, jalannya jauh. Jadi dari rumah ke sekolah itu kurang lebih ya adalah 5 kilometer gitu. Ya, lumayan jauh. Lah, lalu pernah kita waktu di kelas 3 kita sudah diizinin jalan kaki sendiri, ya, termasuk mandi air hujan, jalannya lewat rel kereta. Ya, kalau di Medan kereta itu motor juga kereta, tapi ini kereta beneran jalannya. Sampai saya pernah jalan lupa ada kereta, wah dibunyiin trompetnya, kaget saudara. Pemurnian akan kita rasakan berarti waktu kita sudah melewati. Mungkin prosesnya atau kondisi sekarang anak-anak kita berbeda yang dialami. Ada kasih sayang, ada kemudahan, convenient, punya mobil, punya penyertaan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, anak-anak kita, siapapun kita, masih punya pemurnian yang berikut. Dan kita ada hari ini. Karena kita pernah mandi air hujan. Karena kita pernah jalan kaki jauh ke sekolah. Karena saya pernah gak bisa bayar uang sekolah. Karena itu saya bisa dapatkan juara umum dengan beasiswa dan sebagainya. Pemurnian begitu berarti buat setiap hidup orang percaya. Katakan amin. Pemurnian begitu berarti untuk membackup kita saat kita dalam kondisi yang sangat minim sekalipun. Tetapi Tuhan kita yang baik. Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara percaya Tuhan menyertai. Saudara bersuka cita bahwa kalau ada pergumulan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada 2 orang yang saya pelajari dalam hidupnya. Mereka berdua punya kerinduan yang besar sekali. Ini hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan besar sekali untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa mereka suka atau mereka rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan? Pemurnian berbicara sebuah bobot. Pemurnian berbicara emas yang dimurnikan. Emas itu punya berat. Emas itu punya harga. Emas itu punya bobot. Dan emas dikasih harga seluruh dunia. Siapapun juga dia suka emas. Kecuali jemaat Rock Atlanta, dia tidak suka beli emas. Suka beli rumah demi rumah. Kita tidak berbicara emas secara fisikal yang bisa turun naik harganya. Begitu harga naik, maka kita semangat. Begitu harga turun, kita lemas. Tiap hari terus cek harga emas. Tiap satu periode cek harga emas. Kalau emas lagi naik, maka panggilannya mas, mas, mas. Nah, kalau emas lagi turun, dia bilang, wow.
Dua pribadi ini namanya Musa dan Daud. Mereka punya kerinduan dan hati yang begitu besar dan tulus untuk bertemu, untuk mengalami, untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. We are created by the glory of God. Bahkan Tuhan ingin memberikan kemuliaannya buat kita. Nah, Musa berkata di ayat yang akan kita baca bersama, ayo kita perhatikan bersama. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Saudara, panas apa dingin? Oke ya? Ada kalau panas, Pak Halim bisa tolong turunin Pak Halim. Karena di sini panas saudara, Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Haleluya. Anda semuanya ganteng-ganteng sih. Ya, cuma masih kalah nih sama depan nih. Tuhan. Yang depan banyak ini. Yang depan nih sudah, Michael juga rambutnya baru potong ganteng ya. Saudara kalau mau booking saudara buruan saudara. Haleluya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga aku dengan umatmu dibedakan. Garis bawahi, dibedain. Saudara mau gak diperlakukan beda sama Tuhan? Jenny, Pak Teguh, engkau menerima anugerah, diperlakukan beda sama Tuhan. Mari kita baca, kita selesaikan ayat ini. Di atas bumi ini banyak manusia, berjenis-jenis suku bangsa. Di Amerika sendiri, di Georgia sendiri, di dalam kehidupanmu sendiri, perjuanganmu sendiri, banyak hal yang bisa terjadi dan harus kita jalani. Sering juga air mata bercucuran, tidak ada yang tahu. Hati berteriak, seolah-olah tidak ada yang mendengar. Kita semua mengalami sebuah pergumulan yang hampir sama karena kita datang dari negeri yang jauh, Indonesia. Kalau saudara perhatikan bola dunia, Georgia ada di mana? Kalau saudara bisa gempor saudara, itu tembus dari Indonesia ke Georgia itu pas ketemu, ceret. Jauh bukan? Separuh bumi. Tapi penyertaan Tuhan begitu penting. Kehadirannya, hadiratnya membuat engkau dan saya dibedakan dari segala bangsa dan orang. Saudara jangan mengira bahwa perjanjian ini, perkataan ini, permohonan ini yang keluar dari hidupnya Musa, itu untuk orang Israel, no. Sampai Anda mendapatkan sebuah anugerah, dibedakan dari orang lain atas hidupmu. Tanda Tuhan berkenan menyertai hidupmu. Engkau sudah mulai dengan visa Anda di tangan sampai hari ini. Berapa banyak perkenanan Tuhan tinggal dalam hidupmu. Bergantung berapa besar kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang boleh engkau terima. Hari ini anugerah Tuhan kita perlukan. Musa, dia katakan dia dapat kasih karunia Tuhan. Saudara, tahukah Anda bahwa kantong kita umumnya cuma 2 sama belakang 4. Namun uang bisa engkau simpan di brankas. Atau engkau taruh di mana saja yang aman. Betul gak? Betul? Semuanya ada saving? Semuanya ada uang lebih?
di Amerika, jangan diem lah. Ada lah ya, ada uang ya. Ya orang nanti pulang juga makan-makan kok ya. Puji Tuhan. Tapi saudara, yang namanya berkat dari Tuhan itu datangnya dari atas. Yang diberikan bagian yang telah ditentukan dari sorga. Katakan amin. Dan itu porsinya yang datang dari sorga. Gak kemana-mana. Katakan kiri kananmu, berkat yang dari Tuhan dari sorga gak kemana-mana. Kasih tahu tetanggamu gak kemana-mana. Terus kamu senggol lagi. Jangan kamu pelit. Itu benar. Karena kamu tahu gak? Uang masuk gak bisa keluar kan? Betul gak? Masuk, uang masuk gak bisa keluar kan? Kalau bukan punyanya ente, bukan punya kamu, udah keluar, udah masuk, keluar gak karu-karuan. Yang keluar lebih banyak 3 kali daripada yang masuk. Ampun gak? Ada yang ngalami di sini? Nggak ada, semua ada diberkati sini. Tapi satu hari pemurnian akan datang. Tapi kasih karunia harus menetap, stay dalam hidup kita. Untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Ayat berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Karena Musa minta supaya dia dibedain. Doa jangan asal doa. Tapi jalani hidup doamu. Katakan amin. Ada orang mau coba-coba nyihir Tuhan. Bahkan ada yang ngancem Tuhan. Kalau enggak diberkati Tuhan, awas lu. Besok minggu gua gak ke gereja lagi. Ya? Tuhan, saya akan memberikan hidupku. Kalau ini dan itu. Itu namanya ngancam Tuhan. Jason, don't worry. Burung udara dipelihara, apalagi Jason. Tuhan kita hidup, amin. Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita tahu setiap tetesan air mata. Setiap kita, dia tahu. Tapi berapa besar kerinduan kita akan hadiratnya. Ini, Tuhan bilang gini, Tuhan respon, Tuhan jawab. Apa yang kau minta, dapat kasih karunia dibedain. Akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tujuan kita datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan saja, tapi sebenarnya Tuhan ingin membangun hubungan dengan kita. Engkau mengenal Dia dan Dia mengenal engkau. Karena Tuhan katakan setiap namamu ditulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Dan ada nyanyian katakan bahwa di hatimu tertulis namaku, di matamu terlukis wajahku. Kau dan saya itu berharga. Tapi berapa besar kerinduan kita dan doa dalam kehidupan kita. Tuhan, I need you more than gold, silver, anything. Hubunganku denganmu terlebih penting dan berharga dari apapun juga. Kalau itu menjadi sebuah komitmen, disiplin, keputusanmu, dan motomu dalam hidup ini, engkau akan lihat. Tidak lama lagi saudara, engkau akan dibedakan, pekerjaanmu dibedakan, hidupmu dibedakan, keluargamu dibedakan, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Karena kita dapatkan bukan berkatnya, kita dapatkan pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah.
dapatkan Tuhan. Ini orang pertama, Musa. Dan Musa mendapatkan anugerah. Dia turun menerima 10 hukumnya Tuhan. Muka bersinar. Dia tidak sadar bahwa dia bercahaya. Saudara, wajah mau glowing? Mau glowing? Hindarin yang namanya makeover. Karena saya banyak melihat ibu-ibu waktu nangis dia menyembah Tuhan, dia lumer ya. Tapi kalau yang asli dari Tuhan, kemuliaannya semakin besar, semakin mulia. Musa bertemu dengan kata-kata the words of God. Membuat dia hidup dan bersukacita. Punya beban tapi bersukacita buat umat Tuhan. Setiap orang itu punya beban hidup. Makanya kita jangan nyusahin sesama lagi. Katakan, betul kan? Jangan susahin orang. Kalau ketemu sama Tuhan jadi berkat. Gampang kan? Kalau ketemu sama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Musa berdoa, dijawab, turun mana? Musa sudah bayar harga loh. Kamu sudah bayar harga gak? Kita udah bayar harga gak? Biasalah kalau daylight saving, ya time kita bayar. Dapat 1 jam ketawa ya tidur gak bisa bangun sejam. Tapi kalau giliran bayar uang saudara, memang susah tuh kalau uang dari tangan orang saudara. Ya sama saudara, kalau hutang dari tangan orang susah ditagih lagi. Sama Tuhan jangan pelit-pelit ya. Haleluya. Tetap bersukacita sama Tuhan. Saudara, malah ganti jam saya gak bisa tidur saudara. Karena apa? Kangen sama Tuhan. Tentu kangen sama kalian semua. Ya kah? Saya mau lihat siapa yang duluan datang. Ciasim yang duluan datang. Biasanya kan sudah kita susun meja kan. Ciasim langsung ngangkat tuh. Saya bilang kurus-kurus gitu kok bisa kuat ya kayak gitu ya. Ternyata hadirat Tuhan ada di hidupnya. Haleluya. Bersukacita. Ngangkat. Hati-hati aja ya Ciasimnya, jangan setiap minggu. Daud, Musa bayar harga. Musa dikatakan Alkitab, dia tidak mau jadi pangeran, tidak mau. Pangeran mau apa aja bisa, ada dayang-dayang, mau istri berapapun ada. Senang, ada kedudukan, ada pujaan, ada tarian, ada hiburan. Tidak kekurangan, makan berkelimpahan, makan di meja raja, dan dia akan jadi raja juga. Tapi Alkitab mencatat, dia meninggalkan semua. Dia anggap itu kehinaan, karena Kristus itu terlebih mulia dari segalanya. Kemuliaan Tuhan begitu besar dalam hidup kita, begitu mulia. Kita tidak akan inginkan yang lain kalau kita ada Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan membuat kita puas, membuat kita fullness, membuat kita sehat, membuat kita sukacita. Daud, dia pernah katakan gini, selain Engkau, tidak ada yang aku inginkan di bumi, di surga. Kita putus pacar aja serasa mau mati. Nggak ada duit, serasa mau mati bukan? Coba lihat Daud. Waktu dia miskin, dia tidak ada apa-apa. Ini yang dikatakan. Kita baca ayatnya. Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Baca bersama-sama yuk. 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Ini punya kerinduan yang besar dari Daud. Keberhasilan yang dia capai ternyata karena pertemuan dia dengan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan. Kasih karunia, perkenanan Tuhan. Daud adalah gambaran di mana orang yang haus dan rindu akan Tuhan sepanjang hidupnya. Sementara Musa adalah orang yang menginginkan kasih karunia bisa dibedain. Kedua-duanya kasih karunia, hukum Tuhan, dan hati yang rindu kepada Tuhan. Bahkan Daud mendapat anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Kalau hukum Taurat, siapa yang bukan imam atau keturunan Lewi masuk ke ruang suci, makan roti di kemah suci, roti sajian. Hukumannya dari Tuhan, mati. Namun satu hari Daud kelaparan. Satu-satunya untuk bisa makan adalah makan roti yang ada di kemah pertemuan. Lalu dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata demikian. Tuhan, aku lapar. Berikan aku kesempatan untuk aku makan roti. Tapi waktu aku makan, kiranya aku tidak mati. Tuhan bilang, silakan. Apakah Tuhan pelin-pelan? Apakah Tuhan tidak konsekuen dengan apa yang dikatakan? Barang siapa yang makan, yang bukan keturunan dan hukum Tuhan, maka dia akan mati. Disinilah ternyata Daud memperkenankan hati Tuhan. Hukum mematikan. Tetapi hati yang melekat kepada Tuhan mendapatkan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Katakan amin. Seberapa kuat engkau mau mematuhi hukum-hukum Allah, menyenangkan Allah, kita akan gagal. Tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa ada hadirat Tuhan, semuanya hampa dan sia-sia. Kekayaan akan berlalu. Kedudukan akan digantikan orang lain. Bahkan setiap rumah akan ditinggali orang lain juga. Kita datang dengan tangan kosong. Kita akan kembali ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong juga. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa engkau dan saya membalas kasih Tuhan? Mari kita belajar dari Musa dan Daud. Ayo kita kejar kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupmu. Berubahlah ketika engkau ketemu dengan hadirat Tuhan. Pasti kita diubahkan Tuhan, pasti. Waktu kita menyembah Tuhan dengan nyanyian rohani, kita nikmati perkataan-perkataannya. Kita tahu Tuhan sedang berbicara. Berubahlah, minta kuasa Roh Kudus supaya kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Amin. Kemuliaan Musa bisa hilang. Lama-lama redup. Tapi yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah bahwa Kristus sudah datang. Dan Kristus adalah kemuliaan. Kita baca ayatnya, firman Tuhan. Dan itu melekat dan itu menetap, ya. Nah, beberapa pengertian dulu ya. Pengertian Ibrani itu kafod. Arti dasarnya ada berat, bernilai tinggi, itu hadirat Tuhan ya. Dan kehormatan, keagungan. Pengertian Yunani sama doxa. Arti dasarnya ada kemuliaan, kehormatan, keagungan, pujian. Nah, kesimpulan secara teologis,
Siapa Allah sebenarnya? Itu karakternya. Karakter Allah itu adalah hidup dan kekal selamanya. Dia ingin kita mendapat kemuliaannya. Amin. Dan keagungan sebenarnya hadiratnya yang nyata dan keagungannya yang membuat manusia menyembah Tuhan. Beberapa dari kita mungkin tidak biasa menyembah Tuhan angkat tangan. Tapi saya berdoa kiranya Tuhan melawat hidup kita. Beberapa orang mungkin kalau orang lagi semua memuji, mungkin dia lagi belajar atau merenung. Tapi saya berdoa kuasa Tuhan turun, hadirat turun atas setiap kita. Amin. Sehingga saat kita mengangkat tangan, sehingga kita mengangkat hati kita, di situ kita ngalami kehadirannya. Disitulah kita diubahkan. Semakin dekat dengan Bapa di sorga, kita semakin serupa dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada keputusasaan, karena di dalam Kristus ada jawaban. Ada bobot, ada kemuliaan, ada pujian, ada kehormatan. Bukan malu. Dosa membuat kita malu. Malu karena takut ketahuan. Malu karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi anugerah Kristus membawa kita melekat dan menerima kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Ya, haleluya. Kita baca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman Tuhan itu mana? Alkitab. Ada di setiap gadget Anda. Dibaca enggak? Direnungkan enggak? Menjadi kesukaanmu enggak? Nah, firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman itu bukan fotonya Yesus yang kamu sembah. Yang kamu pandang-pandang maka tambah imanmu. No. Tapi firman Tuhan akan menjadi iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kamu bisa mendengar? Tidak semua orang yang punya telinga bisa mendengar. Minta kuasa Roh Kudus untuk mencelikkan telinga dan mata kita. Haleluya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus, Dia memberikan kita kemuliaan lewat firman-Nya. Alkitab 66. Dulu waktu kita ke gereja, waktu dulu kita punya gereja kecil, ya di desa, ya kita punya gereja kecil, muatnya kurang lebih paling banyak 100 orang. Atapnya dari rumbia. Tapi setiap kali kita datang, pasti orang rebutan ambil Alkitab. Yang tidak punya Alkitab, mereka mungkin masih belum bisa beli, karena cukup terbatas Alkitab. Mereka mau duluan lebih pagi datang, cari ambil Alkitab. Saya tugasnya tukang sediain di kursi-kursi. Saya pasang hordin, jendela, karena setiap kali harus dibongkar pasang. Simpan Alkitabnya. Zaman sekarang, di mana Alkitabmu? Tinggal pites aja udah malas. Yang dipites itu dunia dalam berita. Berita dalam dunia. Perang ini Iran ini. Ngeri ini. Bomnya sudah jatuh tuh di Dubai. Gua gak jadi pulang Indo. Itu yang diurusin. Ini nanti kapan krisis lagi nih? Ini semua udah perang ini. Bukankah Musa berdoa agar hambamu mendapatkan kasih karunia, bahwa engkau berjalan bersama-sama dengan aku, dan aku dibedain dari orang lain. Artinya, kalau orang lain kekurangan, engkau kelimpahan. Kalau orang sakit, engkau sehat. Kalau orang lain tidak ada jalan, Tuhan Yesus adalah jalan. Luar biasa bukan? Yesus sudah datang.
Dia adalah firman yang menjadi daging. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ayo. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua baca bersama. Mari kita berdiri. Yang rindu hadirat Tuhan. Yang ingin mendapat kemuliaan Tuhan. Yang mau mengalami Tuhan senantiasa. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan membuat engkau dibedain. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau diperkaya semakin kaya dan bertambah kaya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi supaya kemuliaan Tuhan lebih besar. Lebih besar. Jangan greedy jadi orang. Karena apa yang di tanganmu yang bukan dari Tuhan akan lenyap seperti burung terbang. Tapi apa yang Tuhan tentukan bagimu. Bahkan Alkitab katakan bahwa jejak-jejaknya Tuhan mengalami kita, lemak-lemaknya Tuhan buat kita. Artinya kemurahan, perkenanan, kekayaan karena kehadiran Tuhan dalam hidup. Hari ini, maukah engkau rindu hadirat Tuhan lebih besar lagi? Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian, saya undang semua pemusik. Saudara semuanya berdoa. Saudara berdoa. Semuanya tutup mata. Saya tahu bahwa pemusik, kalau mereka mainkan musik, mereka fokus kepada instrumennya. Susah buat nyanyi kan? Susah apa gampang? Lumayan susah. Lumayan susah. Tapi hati ini terus harus menyanyi. Amin. Daniel suka nyanyi, Yuvela suka nyanyi. Siapa yang gak suka nyanyi di sini? Saya lihat semuanya. Nanti gak usah kasih angpau. Artinya kita harus suka nyembah Tuhan. Amin. Kita kalau kita menyanyi buat Tuhan, kita senang. Saya berdoa buat jemaat rock, buat for all of you to worship God, to honor God is your lifestyle. Gaya hidupmu. Mau di mana saja, in everywhere, anytime, kamu tetap sembah Dia. Oh, kila mata kara masikara. Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu lebih dekat kepada Tuhan. Aku haus padamu. Katakan jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar mengasihimu semakin dalam, sebab Kau lebih dulu mengasihiku. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam.
Penuhi kami Tuhan. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Yesus, panggil nama Dia. Yesus, Engkau Bapakku. Oh ya aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihi. Semua katakan semakin dalam. Ajarku mengasihi apapun yang terjadi, kami akan tetap mengasihimu Yesus. Apapun yang kami miliki, Engkau yang lebih penting Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Kami semakin rendah hati, supaya kemuliaan pengurapan Tuhan yang datang dari atas hanya dialirkan kepada tempat yang rendah, dan itu adalah hidup kita semua. Ampuni dan kuduskan kami kalau kami punya karakter yang tidak baik, sifat dosa. Pada saat ini, di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, kami mau bertobat. Kami mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Biarlah kami memiliki pikiran Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Kasih-kasihnya Kristus. Supaya kami sama-sama bertumbuh. Semakin hari semakin seperti Kristus. Semakin hari semakin glory, semakin mulia. Tuhan memberikan kami dari satu kemuliaan, membawa kami daripada kemuliaan yang lebih besar. In the name of Jesus. Umat Tuhan yang diberkati dan mau terus diam di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semuanya.